Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu itu penuh dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena keajaiban dan kedahsyatan-Mu terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Juga untuk segala yang akan Kau buat dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Engkau terus beracara dengan kami. Engkau terus membentuk kami, menyempurnakan kami. Bapa, sore hari ini buat kami mendengar akan firman-Mu. Buat kami mengerti akan kehendak-Mu. Buat kami tahu akan isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Tanamkan semua yang menjadi isi hati-Mu ke dalam hidup kami. Dan sekali lagi paksakan rencana-Mu dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari beracara. Mari beracara dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang penuh. Dengan urapan yang memulihkan. Dengan urapan yang membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Saudara, kita akan bahas tentang pengakuan Yesus pada waktu dia di dunia ini. Pengakuan itu saya ambil cuma dari kitab Yohanes. Ada 7 pengakuan yang Yesus katakan. Saya percaya Roh Kudus sudah mengilhamkan itu kepada pemimpin pujian sehingga dia terus mengatakan sebut siapa Yesus bagi engkau. Saya percaya karena Tuhan mau memberitakan kepada kita siapa dia bagi kita. Siapa dia bagi anak-anaknya. Siapa dia bagi seluruh umat manusia ini. Karena kalau kita mengerti siapa dia, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu pusing menghadapi segala sesuatu. Saya melihat saudara bahwa pada akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan mengalami goncangan demi goncangan, mengalami tekanan demi tekanan, mengalami segala perkara yang seolah-olah negatif. Saya sampai pakai istilah begini, saya rasa Tuhan sengaja memepetkan kita akhir-akhir ini. Tuhan sengaja mendidik kita akhir-akhir ini dengan keras seolah-olah. Kenapa? Dia mau menunjukkan kuat kuasanya di dalam hidup kita. Dia mau mendisiplin karakter kita. Dia mau menyempurnakan karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Amin saudara. Kita semua masuk di dalam pembentukan itu. Kita pegang firman ini supaya kita tidak usah khawatir. Yang pertama saudara, pengakuan Yesus terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kita ambil semua dari kitab Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, inilah yang pertama janji yang dikatakan dia. Akulah roti hidup di mana kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Saudara, ini merupakan jaminan sebenarnya bahwa apa? Kehidupan dan kebutuhan jasmani rohani kita. Kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kita akan dicukupi karena dia adalah roti hidup. Amin saudara. Gak perlu takut saudara. Tapi roti hidup juga bicara apa? Kita gak akan lagi menginginkan hal-hal yang lain kalau kita menemukan kepuasan di dalam dia. Saudara, saat ini banyak orang yang sedang dilanda ketidakpuasan. Yang sudah kaya mau tambah kaya, saudara. Yang punya kedudukan baik masih tetap berkata saya nggak puas, saya nggak puas. Terus ada ketidakpuasan yang sedang melanda dunia ini. Tapi saya berkata setiap anak Tuhan harus memiliki damai di dalam hatinya dan berkata engkau cukup buat saya. Karena kepuasan datangnya bukan dari harta. Kepuasan bukan dari kedudukan. Kepuasan bukan dari suami atau istri. Tapi kepuasan yang paling utama adalah dari Yesus Kristus. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Saudara, saya merasakan sungguh bagaimana Yesus membuat saya puas dalam segala sesuatu. Dulu saya merindukan, kalau dulu saya lihat orang gitu ya. Namanya juga remaja saudara. Kalau ada bintang film gitu saya mikir enak ya. Dipuji-puji, dicariin orang, rasanya orang nyari dia, begitu saudara. Rasanya senang gitu untuk dipuji, untuk diperhatikan dan sebagainya. Tapi kemudian Yesus katakan, kalau engkau menemukan aku, engkau akan temukan segalanya. Dan sungguh saudara, pada saat saya menemukan dia, saya nggak butuh lagi pujian. Kenapa? Kalau dia memuji saya
Itulah yang paling saya rindukan. Amin saudara. Saya nggak butuh lagi yang namanya minta perhatian. Karena saya tahu dia memperhatikan saya dalam segala sesuatu. Dan itu membuat jiwa saya puas dan benar-benar kenyang dalam segala sesuatu. Saya sampai belakangan ini juga sedang merasakan bagaimana perhatian Tuhan. Pada waktu itu saya berkata begini. Tiba-tiba siang-siang gini, saya bilang, saya kok pengen masakan Padang ya. Baru saya nyeletuk begitu saudara. Sejam kemudian ada orang telepon. Dia bilang begini, Bu Iin saya ada di restoran Padang. Pada waktu saya lewat tadi restoran Padang, ada Roh Kudus berkata belok ke situ. Telepon Ibu Iin tanya dia mau masakan apa. Dan kirim ke rumahnya. Saudara saya sampai bilang Tuhan masakan Padang aja engkau urusin. Tapi itu bukan cuma itu saudara. Saya ini mau beli selesai itu saya mau beli jeruk saudara. Waktu itu saya mau beli jeruk Roh Kudus berkata aku sudah sediakan. Dan saya nggak jadi beli jeruk. Pembantu saya bilang, Bu, jeruk buat anak-anak habis. Saya bilang, ya udah nggak usah, nanti aja besok pagi. Jam 3 sore ada orang datang kirim jeruk, saudara. Saya melihat soal kecil, soal besar Tuhan sedang penuhi dalam segala kebutuhan saya. Soal baju lebih lagi, saudara. Orang itu pada telepon mau bikinin saya baju. Katanya, Bu, Ibu kan baru habis melahirkan, butuh baju ya, Bu. Ada yang bilang mau habis butuh mungkin buat baju yang panjang dan sebagainya, mungkin ukurannya berbeda, semua pada nawarin baju dan sebagainya. Saya sampai berkata Tuhan, sungguh engkau mencukupkan kebutuhan, aku gak lapar lagi, aku gak haus lagi. Saya barusan bicara sama suami saya tadi di perjalanan begini, minggu ini aja saya puas naik Mercedes. Padahal saya nggak punya Mercedes. Saya bilang di dalam Tuhan kita bisa menikmati segala sesuatu walaupun kita tidak punya. Amin saudara. Mendingan saya nggak punya, nggak usah bayar supir, nggak usah bayar bensin, nggak usah takut dibaret orang. Tapi saya bisa menikmati. Betul. Minggu ini saya sampai puas-puas saudara. Diantar jemput terus sama Mercedes. Saya rasa Tuhan sedang manjakan saya. Saudara itu menunjukkan bahwa dialah roti hidup. Dia kepuasan kita. Dia membuat kita kenyang. Kita gak akan lapar dan haus lagi dalam segala hal. Dan kenapa rumah tangga banyak yang mengalami kegoncangan. Banyak yang mengalami ketidakharmonisan. Bahkan banyak yang mengalami kedinginan. Karena apa? Istri mengharapkan kasih dan kepuasan dari suaminya. Suami mengharapkan kasih dan kepuasan dari istrinya. Sehingga apa? Akhirnya rebut-rebutan saudara. Gontok-gontokan cari kasih. Tapi tidak ada yang memberikan. Sehingga apa? Ribut besar. Bukan damai besar. Tapi kalau saudara penuh puas dalam Yesus, saudara akan rindu untuk membagikan bagi orang lain. Amin. Kulkas saya itu penuh dengan berkat dari orang-orang. Sampai saya bilang sama suami saya rindu bagi-bagi supaya cepat habis saudara. Karena saya tahu begitu saya bagi, selalu datang lagi yang baru. Demikian juga dengan kasih. Kalau saudara penuh dengan kasih, saudara akan rindu untuk membagikan. Dan setiap kali saudara membagikan kepada istri dan anak-anakmu, engkau dapat yang baru yang dari Tuhan. Amin. Kemudian saudara, merupakan roti hidup menjadikan tanda bahwa apa? Dialah sumber kekuatan kita. Amin saudara. Kalau kita nggak makan, pertama apa? Kita langsung jadi lemes. Karena itu kalau kita katakan Yesus adalah roti hidup, dialah sumber kekuatan kita. Saudara, kekuatan itu dalam segala hal. Dalam soal rohani, juga dalam soal jasmani. Saya percaya banyak istri-istri yang mengatakan kesaksian kepada saya. Barusan ini ada seorang istri saudara, 2 tahun dia berdoa untuk suaminya. Pada saat dia mulai memutuskan untuk berdoa untuk suaminya supaya suaminya bertobat, apa yang terjadi? Suaminya langsung jatuh kepada perjudian saudara. Pada saat dia memutuskan untuk berdoa, justru iblis buat sesuatu. Bukan cuma itu, dia makin tekun berdoa, suaminya kabur 3 bulan saudara. Dia makin tekun berdoa, suaminya kabur 6 bulan saudara. Baik dengan main perempuan, baik main dengan segala sesuatu. Sampai akhirnya suaminya ini kayak orang gila saudara. Dicari di kantor itu gak pernah ada saudara. Sehingga sampai orang kantor hampir-hampir mengeluarkan dia. Kenapa? Gak kerja, gak segala macam. Dia berkata, tapi Bu Iin ada satu kekuatan yang membuat saya tetap berdoa. Membuat saya tetap menyambut suami saya. Walaupun dia pulang jam berapa paginya. Jam 3 pagi, jam 2 pagi. Dan ada kekuatan yang membuat saya bisa melayani dia. Walaupun hati ini disakiti. Dan pada saat Jumat Agung yang lalu saudara. Dia berdoa dan Tuhan katakan begini. Hari ini aku mati untuk suamimu. Dan dia pegang itu. Dia berkata hari ini amin Tuhan. Engkau mati buat suamiku. Suaminya itu yang biasanya kalau ke gereja itu gak mau saudara.
Dan harus sampai diseret-seret, maksudnya direngek-rengek sama anaknya dan sebagainya. Pagi itu dia berkata begini sama istrinya, katanya mau ke gereja, kok belum mandi, nanti terlambat. Ngomong begitu saudara. Dan saat itu dia cepat-cepat mandi, dia berangkat dengan suaminya. Dan pada saat khotbah diberikan dan ditantang untuk maju ke depan, suaminya angkat tangan maju ke depan, menangis menyembah Tuhan. Dan sekarang dia melayani bersama dengan istrinya. Dia bilang, tepat 2 tahun saya bergumul. Ada kekuatan yang dari Tuhan yang membuat saya bertahan. Dan Tuhan benar menggenapi janjinya. Amin saudara, dialah sumber kekuatan. Itu soal rohani saudara. Tapi saya mengalami soal jasmani. Banyak orang kalau habis melahirkan itu lemes saudara. Tapi saya katakan pada waktu saya melahirkan anak saya yang kedua. Saya masuk ke rumah sakit itu jam 11. Nggak tahu tepat, nggak tahu lebih sedikit, saya nggak tahu saudara. Jam 11 kurang lebih. Dan anak saya lahir jam 12 kurang 5 menit. Jadi saya cuma hampir 1 jam kurang di rumah sakit saudara. Dan setelah itu besok paginya saya sudah pulang. Banyak orang yang telepon mau nengokin, saya bilang tengokin aja di rumah, saya udah pulang, saya bilang begitu. Mereka banyak yang berpikir kok bisa, dia bilang begitu. Ada kekuatan, kok bisanya ibu dengan santainya gendong anak saya, begitu pulang saya sudah gendong anak saya lagi yang pertama saudara. Dan saya katakan bukan karena saya merasakan kekuatan yang luar biasa. Saya merasakan rasanya tuh kayak orang apa ya, nggak ngelakuin apa-apa lah gitu, nggak ada sesuatu yang spesial begitu, cuma sekedar ngeluarin anak gitu ya, terus kemudian semuanya balik normal. Dan saya tahu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin saudara, dialah sumber segalanya. Yang ketiga saudara, apa arti daripada roti hidup? Kita baca dari Yohanes 6 ayat 53 dan 54. Maka kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, yang ketiga dari roti hidup berarti bahwa dia memberikan dagingnya dan darahnya untuk kita. Dan itulah perjamuan kudus. Banyak orang saudara sekedar melakukan perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus memiliki arti yang luar biasa. Dialah sumber kekuatan, dia jaminan untuk kita. Saudara, setiap kali saya meminum darah Yesus, saya katakan, mulai saat ini, yang mengalir dalam hidupku adalah darah Kristus. Dan saudara tahu darah itu berarti apa? Darah itu yang memberantas penyakit, saudara. Dan kalau darah Kristus ada di dalam hidup kita, kita percaya tidak ada penyakit yang mempan dalam hidup kita. Amin. Pegang itu saudara. Dan darah itu juga merupakan sumber kekuatan saudara. Kalau darahnya HB-nya tinggi, orang dikatakan dia akan kuat. Nggak gampang pusing, nggak gampang lemes. Tapi kalau HB-nya rendah, dikit-dikit lemes, dikit-dikit pusing saudara. Bahkan bisa pingsan. Karena itu darah membawa arti yang banyak saudara. Kalau kita miliki darah Yesus, katakan, hidupku bukan hidupku lagi, tapi Yesus di dalam aku. Kemudian soal roti. Setiap kali saya makan roti, saya berkata, Tuhan, dagingku yang lama digantikan dengan daging Kristus. Kalau daging kita yang lama itu pengen macam-macam, pengen marah. Kalau disakiti maunya berontak. Kalau misalnya keadaannya tidak menyenangkan, rasanya inginnya menyakiti, membalas yang tidak benar. Daging Kristus lain. Ada daging yang taat di bawah otoritas Allah. Amin. Karena itu kalau minum perjamuan kudus, jangan asal minum saudara. Tapi katakan, Tuhan, mulai sekarang, ubah dagingku menjadi daging Kristus. Ubah darahku menjadi darah Kristus. Supaya saya hidup dalam kemenangan kepada kemenangan. Dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Amin saudara. Punyai tekad itu. Dan minum dengan pengertian yang benar. Maka kuasa Allah ada di dalam hidupmu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berkata, pada saat tantangan, pada saat kelemahan engkau melanda engkau, pada saat cobaan melanda engkau, katakan, pergilah cari gereja yang mengadakan perjamuan kudus. Minum darahnya dan dagingnya, akan segera engkau dapatkan kekuatan. Dan benar saudara, itu merupakan janji. Kemudian dikatakan, darahnya mengatakan apa? Inilah perjanjian baru yang terjadi antara engkau dan saya. Dan itu memiliki arti yang luar biasa.
Setiap kali saya meminum darah itu, saya katakan Tuhan ini perjanjian baru. Artinya apa? Dosa saya yang lama, semua yang lama, kenangan yang lama, kepahitan yang lama, saya katakan selesai. Saya hidup baru karena ada perjanjian baru antara aku dan Allah. Amin, saudara. Dan kalau engkau dan saya memiliki ikatan dengan kuasa kegelapan, begitu engkau minum darahnya, katakan sudah selesai. Ada perjanjian baru antara aku dan Kristus, tidak lagi dengan iblis. Itu artinya perjamuan kudus, saudara. Karena itu siapa yang meminum dengan yakin, Yesus katakan dia akan memiliki hidup yang kekal, akan dibangkitkan karena ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Kita lanjutkan, saudara. Pengakuan yang kedua, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, terang berarti dia akan menyingkapkan segala keberadaan kita. Saudara, kalau gelap, saudara bisa lihat nggak? Saya mukanya coreng atau kayak apa, kan nggak bisa lihat. Tapi begitu ada terang, kita bisa lihat muka kita. Kita bisa lihat, oh dandan saya kurang rapi, oh kurang ini, kurang itu. Saudara, terang berarti menyingkapkan keberadaan kita. Banyak anak Tuhan tidak tahu kalau Yesus adalah terang dunia, sehingga sampai akhir hidupnya, dia berputar-putar dalam keadaan yang seperti itu. Nggak pernah tahu kelemahannya. Gak pernah tahu kelebihannya, gak pernah tahu panggilannya, gak pernah tahu apa fungsinya di dalam kekristenan. Dan saya berkata, setiap anak Tuhan yang tidak tahu fungsinya di dalam tubuh Kristus, yang tidak tahu panggilannya di dalam tubuh Kristus, dia menjadi anak Tuhan yang tidak bisa efektif di dalam Tuhan. Karena itu, saudara, kalau saudara berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, katakan, engkau sanggup Tuhan menerangi seluruh keberadaanku. Engkau sanggup menyingkapkan semua kelemahanku dan memperbaharuinya menjadi yang indah. Engkau sanggup menunjukkan kepadaku kekuatanku supaya aku tahu di mana aku bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara, kekuatanmu akan menjadi berkat buat banyak orang lain. Ada orang yang kekuatannya apa? Ramah. Di mana-mana kalau dia ngomong bikin cerah suasana, bikin keindahan, itu kekuatan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ada yang kekuatannya sederhana, berdoa. Dia kalau mendoakan orang lain bisa sampai mencucurkan air mata dan ada terobosan yang kuat. Pakai itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua saya katakan tadi, setiap anak Tuhan harus tahu fungsinya. Tanpa engkau mengetahui fungsinya dan hidup panggilan dalam hidupmu, engkau tidak akan mengalami kepuasan. Saya merasakan sungguh setelah saya tahu bahwa Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengajar buat banyak orang. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau orang lain pergi menginjil kemana-mana misalnya begitu, terus orang lain berkata begini, Bu Iin kok kamu gak pergi menginjil sih? Kok kamu gak melayani misalnya di daerah-daerah yang orang belum kenal Tuhan Yesus? Saudara, kalau dulu saya akan merasa tertekan. Saya mikir iya ya kok saya gak pergi menginjil. Tapi karena saya sekarang tahu bahwa saya dipanggil untuk menjadi pengajar, bukan penginjil. Saya santai aja, saudara. Mau semua orang bilang apa, saya tahu ini fungsi saya. Dan itu merupakan kebahagiaan dalam hidup saya. Karena saya tahu lewat fungsi saya akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, temui fungsimu. Gak ada yang nganggur, saudara. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang nganggur. Ada yang dipanggil untuk menjadi bendahara Allah. Ada yang dipanggil untuk menjadi pendoa. Ada yang dipanggil untuk menjadi penelepon orang. Saudara, ada seorang ibu tua yang saya kenal, kerjanya itu cuma apa? Kalau kebaktian, sebelum kebaktian tuh nelponin orang. Ayo datang ya, begitu saudara. Dan kemudian karena dia memang seorang yang cukup kaya, dia sediakan mobilnya untuk menjemputi orang-orang. Saudara, dan dia bisa menjadi berkat karena hal itu. Banyak orang-orang tua yang sudah kesepian, yang merasa tidak diperhatikan, yang sedih hidupnya, yang mengalami keputusasaan, bisa dibawa ke kebaktian, dibawa untuk bertemu Tuhan, hanya karena ditelepon dan dijemput. Mari saudara, temukan panggilanmu, maka engkau akan menjadi orang yang sungguh berbahagia, dan upah yang besar sedang menanti engkau dan saya. Saudara, terang juga berkata apa? Dalam keadaan masalah yang seperti apapun, dia sanggup menerangi engkau. Amin. Banyak orang kalau sudah masalah datang, bingung gak tahu berbuat apa. Tapi saya percaya dialah sumber terang. Saudara, barusan ini saya mengalami sesuatu kejadian.
Teman saya telepon, saudara. Pada saat teman saya telepon, dia keadaannya sangat-sangat kacau. Suaminya ini mempunyai sebuah perusahaan, tapi di situ dia karena sudah kehabisan modal, akhirnya dia hanya menjadi pekerja. Dan setelah bekerja, dia dituntut oleh pihak di mana dia menjual produknya, saudara, bahwa semua produknya itu katanya jelek. 60% dari produk yang dia hasilkan katanya nggak bisa dipakai, dibuang. Dan mereka memutuskan kontrak. Akibat dari memutuskan kontrak itu, yang pihak yang memutuskan kontrak minta ganti rugi. Pihak teman-temannya yang pembeli pabrik itu juga menuntut dia. Padahal dia sudah tidak punya apa-apa. Berarti dalam 1 hari dia kehilangan pekerjaan, kehilangan harta-hartanya. Karena apa? Dia dituntut dari pihak mana-mana. Kasarnya kejepit, saudara, kedudukan dia. Saat itu dia telepon saya dan menangis, saudara. Menangis di telepon, gak bisa ngomong, cuma nangis, saudara. Saya tuh gak berbuat apa-apa. Saya gak berbuat apa-apa, saya cuma berkata, Tuhan mesti kayak ngapain ini. Saya juga gak bisa nolong, saya gak bisa buat apa-apa. Tuhan cuma katakan satu hal, percaya. Hanya itu, percaya. Dan saya cuma katakan kepada dia, percaya dalam segala sesuatu. Bahwa Allah lakukan yang baik. Selesai menangis, saudara, dia bilang gini, terima kasih, saya sudah lega. Terus dia tutup, saat itu juga dia bilang, aku percaya Tuhan. Terus dia pergi jalan-jalan sama suaminya. Jadi bukannya itu terus nangis di rumah, saudara. Begitu selesai dengan kata percaya, sudah dia pergi jalan-jalan sama suaminya. Selesai jalan-jalan dia bilang, aneh, saya bisa bersuka cita, saya bisa senang-senang sama anak saya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pulang dari jalan-jalan, saudara, dia ditelepon oleh pihak yang memutuskan kontrak. Dia berkata apa? Maaf, tadi saya terburu nafsu, dia bilang begitu. Terus dia berkata begini, saya nggak tuntut lagi kerugian, kita akan perpanjang kontraknya, saya cuma minta saham di dalam perusahaan itu. Dan sekarang perusahaannya kembali berjalan normal. Saudara, ini membuktikan bahwa dia adalah terang. Seandainya dia tidak terang dunia, orang itu akan masuk di dalam masalah, panik, tidak tahu karuan, kemudian mungkin berusaha mencari kongsian yang lain dan sebagainya, semuanya akan kacau. Tapi karena Tuhan katakan percaya, dia diam saja dan Tuhan sendiri yang bereskan. Amin. Seperti tadi yang kesaksian di sini, sungguh saya juga tidak punya andil apa-apa, saudara. Dalam banyak hal saya itu cuma kalau terima telepon, saya cuma bilang, apa sih Tuhan yang saya mesti lakukan? Tapi saya tahu Allah sendiri yang berurusan dengan anak-anaknya. Amin. Karena dialah terang dunia. Dia akan terangi jalan-jalanmu. Dia akan terangi masalahmu. Dia akan terangi setiap kebutuhanmu. Supaya kita semua menemukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 11. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, saudara. Dia berkata yang pertama, aku adalah pintu. Itu berarti kita keluar atau masuk, Yesus katakan, harus seizin dia. Tapi berapa banyak dari kita, kalau kita mau pergi, semau kita. Kalau kita mau kemana-mana, kita selalu mikir, ini kan urusan kita. Belajar untuk berdoa, saudara. Setidak-tidaknya katakan begini, Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu, batalkan. Tapi kalau ini daripadamu, buat semuanya baik di dalam Engkau. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah kalau kita tinggalkan. Tapi sesuai dengan janjinya. Kalau keluar masuk kita, seizin Tuhan, kita akan mendapati keselamatan. Amin, saudara. Ada seorang ibu yang mengalami ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, saudara. Dia memiliki suami yang pemabuk, suami yang main perempuan, suami yang gak karu-karuan hidupnya, makan duitnya dia, sampai dianya itu dalam keadaan bangkrut dan habis, saudara. Pada saat itu, ibu ini sudah bingung sama sekali. Tiba-tiba suaminya ini berkata begini, jual rumah itu, pindah ke Jakarta. Saudara, semua saudaranya berkata, kalau kamu pergi ke Jakarta, dia bilang begitu,
kamu dibodohin sama suamimu. Pasti kamu di sana nanti nggak akan dikasih makan, nggak akan diurusin. Apalagi suamimu bilang jual rumah itu, padahal rumah itu rumah dari pihak perempuan, saudara. Katakan kalau kamu jual, duitnya diminta lagi sama suaminya. Pasti seolah-olah menurut pikiran manusia akan dihabiskan. Benar saudara? Suaminya selama ini nggak bertanggung jawab, semua uangnya dihabiskan, apalagi sekarang duitnya. Saudara, tapi dia berdoa. Tuhan katakan, keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini, aku yang menjadi jaminanmu. Dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan, terus uangnya bagaimana? Tuhan bilang, jual uangnya, berikan kepada suamimu. Semua orang saudaranya, saudara, bahkan saudara dari pihak laki berkata, kamu gila, kamu goblok. Dia bilang begitu. Nggak mungkin uang itu akan utuh. Uang itu pasti hilang. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang keluar, dia keluar. Kalau Tuhan bilang berikan, dia percaya Allah akan buat sesuatu. Dia berikan uang itu pada suaminya dan dia bilang, terserah Tuhan, aku belajar menyerah. Pada waktu itu seminggu kemudian suaminya bilang, berangkat dari Semarang pindah ke Jakarta, aku sudah belikan rumah. Saudara, pada waktu dia dijemput di airport oleh suaminya dan masuk ke rumah itu, dia sampai menangis, saudara. Uang itu utuh dibelikan sebuah rumah yang besar, bagus, lantainya dari marmer dan semua yang dia minta, saudara, kepada Tuhan. Pertama istrinya tuh minta supaya lantainya itu dari marmer. Tuhan beri, saudara. Padahal suaminya kan nggak tahu hal itu. Kemudian istrinya tuh bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini nggak punya duit banyak. Karena itu saya minta Tuhan. Semua korden-korden itu ukurannya biar pas sama rumah yang lama. Saudara, dia berkata kepada saya, sampai semua ukuran korden itu tepat dengan ukuran rumah yang lama. Saya nggak usah beli apa-apa. Dan kemudian dia bilang, saya minta Tuhan, dia punya barang-barang tertentu yang bagus, yang antik kayak ranjang sebagainya itu dia nggak jual, saudara. Dan dia juga minta Tuhan supaya itu tepat masuk di kamar-kamar. Dan dia berkata, Tuhan buat semuanya tepat masuk di tiap kamar. Padahal suaminya tidak tahu hal itu. Dan suaminya berkata begini, ini rumah aku belikan atas nama sertifikat anak-anak kita. Jadi rumah ini bukan milik saya, bukan milik kamu, tapi milik anak-anak kita. Saudara, secara manusia suaminya itu tidak pernah bertanggung jawab. Tapi kalau Allah yang menjamin keluar masuk kita, Allah kita yang bertanggung jawab. Amin, saudara. Percaya, saudara. Pada saat engkau dituntut untuk menyerahkan hak, serahkan hakmu, maka Allah akan menjadi pembela kita. Tapi kalau kita tetap mempertahankan hak, kalau kita tetap berkata, saya kan punya hak untuk marah, saya punya hak untuk membela diri, saya punya hak untuk tidak disakiti, saya punya hak untuk dikasihi. Setiap kali kita menuntut hak kita, maka Allah tidak bisa menjadi pembela kita. Tapi begitu kita berkata, aku mau mengasihi walaupun aku tidak dikasihi. Aku mau Tuhan untuk memberkati walaupun aku dirugikan. Aku mau menyerahkan semua hakku karena engkaulah pembelaku. Dia akan membela kita. Itulah keluar masuk, saudara. Keluar masuk merupakan jaminan keamanan. Keluar masuk merupakan jaminan terhadap segala kuasa-kuasa gelap. Saudara, seringkali kalau saya melayani kuasa-kuasa gelap, saya rasanya deg-degan, saudara. Aduh, nanti keluarga saya diserang. Terus kemudian saya pegang ayat ini. Saya bilang, Tuhan, engkaulah keluar masukku. Tidak ada satu oknum pun bisa masuk dalam rumahku tanpa seizin engkau. Amin, saudara. Dan saya melihat ada perlindungan Allah, saudara. Amin, saudara. Saya percaya itu. Apapun terjadi, dia sungguh yang menjaga keluar masuk kita. Kemudian dikatakan, saudara, bahwa dia adalah gembala yang baik. Saudara, ini merupakan jaminan bahwa dia akan selalu menuntun kita langkah demi langkah. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia bertanggung jawab untuk memberi makan. Dia bertanggung jawab untuk memelihara kita. Dia bertanggung jawab untuk menjaga kita. Dia bertanggung jawab untuk seluruh hidup kita. Karena itu gak perlu lagi khawatir. Kalau kita sakit, yang tanggung jawab itu gembala, saudara. Bukan kita sendiri. Gak ada domba begitu sakit terus cari dokter sendiri. Gak ada kan, saudara? Gembala yang akan mencari dokter untuk dia. Gembala yang akan menyediakan semua fasilitas. Nggak ada domba yang bikin rumah sendiri, betul? Gembala yang akan berikan rumah untuk kita. Percaya, Tuhan berikan semuanya untuk kita, saudara. Tapi gembala juga berarti apa? Dia mendidik kita. Saudara, kalau saudara tahu apa cerita tentang gembala khususnya di Palestina. Dia mau supaya domba-dombanya itu selalu mengikuti akan suara dia. Kalau dia berkata, ayo hus,
ke kiri, harus semua ke kiri. Kalau hus ke kanan. Tapi ada domba-domba yang sering kali saya katakan, lahirnya itu bandel, saudara. Dikatakan hus ke kiri, ke kanan malahan, saudara. Disuruh tinggal di dalam kawanan, lari keluar, saudara. Ada domba-domba yang seperti itu. Dan apa yang Allah buat untuk domba-domba seperti itu? Dipatahkan kakinya, saudara. Kelihatannya keras, saudara. Benar, dipatahkan kakinya. Habis dipatahkan, dia bebat lagi, saudara. Dan sesudah itu, domba itu akan tidak bisa berjalan selama 2 minggu. Tapi pada waktu dia tidak bisa berjalan, dia apa? Domba itu akan ditaruh di pundaknya. Pada saat ditaruh di pundaknya, domba itu akan belajar mendengar suaranya. Domba itu akan belajar merasakan kasihnya. Domba itu akan belajar merasakan enaknya dekat dengan gembala. Dan biasanya selesai dari proses penyakitan itu, dia akan menjadi domba yang taat. Tapi kalau belum taat, saudara, ya dipatahin lagi, saudara, sampai kedua kalinya. Dan dikatakan di situ biasanya sih nggak ada domba yang perlu dipatahkan sampai ketiga kalinya. Kapok, saudara. Tapi bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita terlalu bandel sampai Tuhan perlu patahkan hidup kita berkali-kali. Tapi ingat, kalau engkau sedang dididik, kalau engkau seolah-olah segala yang kau usahakan dipatahkan oleh Tuhan, Dia pada saat-saat di mana engkau menderita adalah saat-saat di mana dia paling dekat dengan engkau. Amin, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekalipun dia menghajar, dia mengasihi kita. Sekalipun dia mendisiplin kita, dia tetap dekat dengan kita. Saudara, pegang itu. Saya selalu berkata kepada Tuhan, kalau engkau sedang didik aku dengan keras, aku tahu bahwa justru saat itulah engkau sedang menopang aku. Engkau sedang membawa aku di dalam tempat yang paling dekat dengan hatimu. Engkau sedang membelai aku. Engkau sedang mengajar aku untuk benar dengar-dengaran akan suaramu. Saudara, domba dikatakan dengan jelas. Ada tuntutan yang Allah mau dari domba. Dikatakan apa? Setiap domba-dombanya mendengar suaranya. Karena itu saya katakan kalau anak Tuhan berkata bilang, Bu Iin, bagaimana sih dengar suara Tuhan? Rasanya Tuhan gak pernah ngomong sama saya. Saudara, bukan apa-apa. Saya hanya katakan berarti saudara belum menjadi domba yang baik, saudara. Karena apa? Alkitab katakan dengan jelas, setiap domba yang baik akan mengenal suara dari gembalanya. Karena itu saudara, ambil waktu untuk mendengar suara dari gembalamu. Lewat saat teduh, lewat pembacaan Alkitab, lewat memperhatikan dia, saudara. Kalau pagi hari katakan, Tuhan tuntun saya sepanjang hari ini. Dan kalau saudara mau berbuat sesuatu, tiba-tiba hati ini deg-degan, saudara. Itu berarti hati-hati. Ada alarm yang bunyi, batalkan apa yang hendak kau katakan. Juga kalau bicara, saya belajar memperhatikan Tuhan. Kalau saya sudah mulai ngobrol sama orang, ngobrol, tiba-tiba ada rasanya gak enak gitu ya. Saya tahu itu waktunya untuk saya diam, saudara. Untuk saya lebih banyak mendengarkan Allah daripada mulut saya yang jeplak, saudara. Saya belajar seperti itu. Dan saya percaya kita semua akan belajar mendengar suara Tuhan. Itu butuh latihan. Sampai kapanpun, saudara. Dan saudara akan semakin mengerti isi hati Tuhan. Kalau saudara mau belajar untuk mendengar suaranya. Saudara akan merasakan betapa indahnya tuntunannya. Saudara akan merasakan betapa sempurna jalan-jalannya. Kalau engkau sungguh mendengarkan tuntunan dia langkah demi langkah, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Domba itu juga memiliki satu ciri khas, yaitu apa? Pada saat bulunya sudah mulai tebal, bulunya akan dicukur, saudara. Dan kelihatannya pada saat itu dombanya jadi domba yang apa? Jelek, saudara. Kalau domba kalau bulunya banyak kan lucu ya, gendut-gendut, bagus begitu, saudara. Tapi pada saat bulunya sudah mulai tebal, dia harus dicukur. Supaya apa? Supaya bulunya bisa bertumbuh lagi. Kalau nggak dicukur, justru dia akan kepanasan dan domba bisa mati karena kepanasan, saudara. Dan cuma gembala yang tahu tepat kapan bulu itu harus dicukur. Lebih-lebih dalam yang domba-domba yang ada di dalam 4 musim, itu gembalanya selalu memperhatikan kapan waktu musim dingin, kapan waktu musim panas, dan itu dicukur tepat pada waktunya, saudara. Ini bicara soal apa? Ada waktunya kita diberkati. Ada waktunya kita seolah-olah dimuliakan oleh Tuhan. Ada waktunya kita seolah-olah dimanjakan oleh Tuhan. Tapi ada waktunya seolah-olah engkau direndahkan. Ada waktunya seolah-olah engkau jelek. Ada waktunya seolah-olah engkau tidak diberkati. Ada waktunya di mana seolah-olah engkau dihadapkan dengan tantangan demi tantangan. Tapi
Tapi saudara harus tahu bahwa itu menjaga keseimbangan kita sebagai anak Tuhan. Amin saudara. Tanpa proses itu kita tidak akan bertumbuh. Tapi dengan pencukuran itu, walaupun kelihatannya jelek, kita akan bertumbuh lebih lagi. Amin. Saya mengucap syukur saudara. Dalam pelayanan saya juga mengalami itu. Ada saat-saat di mana Tuhan beri saya berkat luar biasa. Tapi ada saat-saat seolah-olah semuanya itu berkat itu serba menetes saudara. Cuma sekedar. Tapi saya mengucap syukur. Dalam semua keadaan itu saya katakan, aku tahu bahwa dalam segala sesuatu aku cakap menanggung karena engkau di dalamku. Amin saudara. Paulus katakan, bagiku tidak ada yang menjadi rahasia. Aku tahu apa artinya kelebihan atau kekurangan. Aku tahu apa artinya kuat ataupun lemah. Karena di dalam segala hal Yesus tetap dipermuliakan. Amin. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Ingat, kalau engkau sedang mengalami cukuran Tuhan, di mana semua orang berkata, aduh, mana buktinya? Katanya anak Tuhan kok nggak diberkati. Mana buktinya? Katanya anak Tuhan kok sekolahnya nggak lulus. Mana buktinya? Katanya anak Tuhan kok suaminya pergi, nggak pulang-pulang. Saudara, kita percaya di balik itu Allah sedang mendidik kita untuk kemuliaan yang lebih besar. Saudara, ini dialami oleh banyak orang, saudara. Dan mereka berkata, pada saat Allah habiskan saya menjadi nol, Allah pulihkan saya seperti Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah saya miliki. Banyak yang bersaksi kepada saya, di mana Tuhan habiskan dia ludes, saudara. Sampai seolah-olah dia nggak punya apa-apa lagi. Sampai waktu itu anaknya, saudara, untuk pengen beli supermie aja nggak bisa, saudara. Pulang sampai harus jalan kaki, saudara. Karena apa? Nggak punya uang buat bayar becak. Pada saat itu dia cuma berharap kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan engkau yang membela aku. Dan ada orang yang nganterin mie untuk anaknya, saudara. Sampai tukangnya, dia seorang kontraktor, saudara. Tukangnya itu berkata begini, Pak, ini super mie buat anak-anak. Karena tukangnya tahu bahwa bapaknya ini sudah habis ludes, nggak bisa bayar apa-apa. Pada saat itu, saudara, anak-anaknya berkata begini, percuma papa dan mama ikut Tuhan. Mana buktinya? Buktinya ikut Tuhan malah melarat. Tapi dia berkata kepada anaknya, kamu lihat, ada waktunya kita direndahkan. Tapi kalau kita setia, Allah akan tinggikan kita. Dan sekarang dia dapat, saudara, kontrak kerja yang besar, saudara. Dan Tuhan tinggikan, dia punya rumah lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu. Dia dicukupi dalam segala percaya. Amin. Kemudian ada satu lagi kesaksian yang dialami oleh teman saya barusan ini. Bulan yang lalu, saudara. Dalam 1 bulan, 2 mobilnya itu habis. Bukan bulan lalu, Desember dia mengalami ini. Dalam 1 bulan, 2 mobilnya itu habis, saudara. Yang pertama mobilnya itu diparkir di depan kantornya, saudara. Tiba-tiba ada yang nyolong, saudara. Nggak tahu kemana, raib begitu saja. Jadi waktu dia keluar, udah nggak ada mobilnya. Dan dia berdoa, dia tengkingin, dia bilang dalam nama Yesus mobil kembali. Nggak kembali, saudara. Pada waktu dia sedang berdoa seperti itu, minggu depannya, saudara, mobilnya itu dibawa oleh supirnya. Dipinjam oleh teman supirnya, tabrakan total loss, saudara. Dan saat itu dia berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan cuma jawab apa? Aku mau engkau tidak melekat kepada apa yang aku berikan kepadamu. Banyak dari kita melekat dengan apa yang Tuhan berikan. Baik anak, baik harta, baik segala yang kita punya. Seolah-olah kalau Tuhan sudah berikan, begitu Tuhan ambil rasanya sayang, nggak boleh, ini punya saya. Tapi satu hal, kalau kita belajar berkata, benar Tuhan, ini punyamu, bukan punyaku. Ini hakmu, bukan hakku. Dia mulai mengucap syukur, dia mulai bersuka cita, dia berkata tidak peduli orang berkata kalau kamu anak Tuhan, masa Tuhan biarkan itu terjadi. Saya tahu saya harus mengucap syukur, karena ini semua milik Tuhan. Dan dia bersaksi setelah 2 bulan dia mengalami proses nggak punya mobil. Proses mengalami dipermalukan oleh teman-teman yang kantor dan sebagainya. Tuhan buat keajaiban. Dia dapat kontrak kerja, saudara, yang besar-besar yang dia tidak pernah duga. Dan dia berkata sekarang saya punya 2 mobil dan 1 truk. Dia bilang begitu. Dalam waktu singkat, dalam 1 bulan Allah kembalikan lipat kali ganda. Amin, saudara. Dan dia berkata kepada saya, kontrak yang saya dapat bukan cuma besar, tapi lebih dari 5 tahun.
Seolah-olah Allah mau mengatakan, aku sanggup gantikan beratus-ratus kali ganda kalau engkau berani untuk tidak melekat kepada apa yang aku berikan. Amin saudara, belajar untuk tahu. Pada waktu engkau dicukur, katakan aku rela Tuhan. Biar ini semua kembali kepadamu. Kita lanjutkan saudara. Ayat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, inilah zamannya di mana segala sesuatu sedang mengalami suam-suam kuku. Bahkan Yesus katakan, adakah kalau aku kembali yang kedua kali, aku dapati iman di antara mereka. Juga Yesus katakan, pada akhir zaman kedurhakaan akan semakin merajalela. Dan Yesus katakan apa? Kasih akan menjadi pudar. Tapi saudara, Yesus katakan, akulah kebangkitan. Apa artinya? Iman yang mulai pudar akan bangkit. Amin. Kasih yang mulai memadam akan bangkit karena dia itu kebangkitan. Katakan saudara, dalam hidup saya bukan berarti kalau saya melayani Tuhan selalu ada kobaran api, selalu ada rasanya kobaran kasih. Enggak saudara. Ada saat-saat di mana saya merasakan lesu, ada saat-saat di mana saya merasakan iman saya hampir pudar. Suatu kali saudara, saya melayani orang dan saya pada waktu saya melayani saya sampai enggak percaya. Apakah orang itu minta didoakan oleh saya untuk kepenuhan Roh Kudus saudara? Saya sampai enggak percaya. Apa dia bisa penuh atau enggak? Karena saya rasakan enggak ada urapan, enggak ada kekuatan, enggak ada satupun yang saya rasakan bisa saya andalkan di hadapan Tuhan. Tapi saya berdoa, saya katakan, Tuhan, bangkitkan rohmu di dalam hidupku. Bangkitkan kembali, bangkitkan. Ada saat-saat dimana kalau saya melayani saudara, saya sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, enggak ada kasih lagi dalam hidupku. Enggak ada kasih yang mengalir. Saya katakan, bangkitkan kasih-Mu dalam hidupku. Dan saya selalu melihat, ada memang waktu di mana kita turun, tapi sungguh dia adalah kebangkitan. Dia bangkitkan kembali saya, dan saya percaya dia bangkitkan juga saudara. Amin saudara. Demikian juga perusahaanmu. Kalau perusahaanmu sedang dalam keadaan merosot, percaya dialah kebangkitan. Dia akan bangkitkan engkau. Juga masalah sekolahmu atau masalah apapun, dia bangkitkan semuanya itu. Dan saya sudah mengalami berapa kali pun seolah-olah saya mau mati, baik dalam usaha, baik dalam masalah penyakit, baik dalam masalah sekolahan, baik dalam masalah pelayanan, dia kembali membangkitkan. Dan pada saat dia membangkitkan, saya selalu pegang. Seperti pada waktu bait Allah itu runtuh, dan Tuhan katakan, pada saatnya aku akan bangun bait Allah itu, dan kemuliaannya akan melebihi kemuliaan yang pertama. Amin saudara. Pada saat Allah bangkitkan kita, kekuatan kita akan melebihi daripada kekuatan kita yang dahulu. Kasih kita akan melebihi daripada kasih kita yang dahulu. Perusahaan kita akan bangkit lebih tinggi daripada apa yang kita alami dahulu. Percaya saudara, dialah kebangkitan. Kebangkitan dari segala keadaanmu saudara. Pegang ini. Kalau engkau mulai merasakan suam, katakan, Tuhan engkau sumber kebangkitan. Cari dia. Saudara, seperti saya pernah saksikan, ada satu periode dalam hidup saya di mana selama 1 tahun saya tidak merasakan jamahan Allah. Saya tidak merasakan jawaban dia. Saya tidak merasakan dia berbicara kepada saya. Itulah seolah-olah kematian rohani yang saya pernah rasakan. Seolah-olah dia begitu jauh dan saya begitu dingin. Tapi dalam waktu itu saudara, saya selalu berkata cuma begini, Tuhan, sekalipun dari dalam debu, aku akan tetap berkata, penebusku hidup. Penebusku hidup. Engkau sanggup bangkitkan aku. Berapapun dalamnya aku sudah mati. Kalau engkau sanggup bangkitkan bangsa Israel, kau sanggup bangkitkan aku. Dan saya lihat saudara, dia bangkitkan dengan pengertian yang baru, dengan dasar yang baru, dengan kasih yang baru. Amin saudara. Berapa lama pun Allah biarkan engkau dalam keadaan seolah-olah mati, dia sanggup bangkitkan engkau. Pegang saudara. Katakan, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau, karena aku tahu bahwa engkau lah sumber segala-galanya. Saudara, setelah itu, apa sih artinya hidup saudara? Artinya hidup adalah kalau sudah dia bangkitkan kita, berarti kita menang terhadap dosa, berarti kita menang terhadap maut, berarti kita menang terhadap kedagingan. Itulah arti kebangkitan. Dan setelah itu kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Bukan hidup di luar Kristus, bukan hidup seperti yang kita mau, tapi hidup di dalam Kristus. Setiap saat
hidup adalah untuk Kristus. Amin saudara. Pikiran kita untuk Kristus, hati kita untuk Kristus, emosi kita untuk Kristus. Dan saudara, saya akan ceritakan soal hal ini, bahwa hidup ini harusnya milik Kristus. Saudara, pada waktu saya mulai mengandung anak saya yang kedua, saudara, saya dan suami saya jujur, kami menginginkan anak perempuan, saudara. Karena anak kami yang pertama itu laki-laki. Jadi jujur saya ingin anak yang perempuan. Dan sejak saat itu, Allah nggak bilang apa-apa, tapi ada kesedihan di dalam hati saya. Saya nggak tahu kenapa, saudara. 9 bulan saya memiliki kesedihan itu. Sampai suatu ketika, pada waktu saya di retret di Sukabumi, Selat Bintana, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan. Dia berkata, Allah memberikan engkau anak yang sangat indah. Allah memberikan anak yang sangat kuat, punya kuasa dan sebagainya, dan hikmat dan sebagainya. Dia katakan begitu banyak nubuat tentang anak saya, saudara. Tapi saya tetap tidak menangkap bahwa Tuhan menghendaki seorang anak laki-laki. Pada saat itu, saudara, seolah-olah Tuhan berkata begini, keinginanmu bukan tidak selaras dengan keinginanku. Tapi saya nggak menangkap, saudara. Karena itu saya sedih. Karena itu hati saya seolah kok rasanya ada yang gak cocok. Tapi saya kalau berdoa selalu begini, Tuhan, saya pengen anak perempuan, tapi kehendakmu yang jadi. Saya selalu pakai gitu, kehendakmu yang jadi. Dan selalu jawabannya hati saya sedih, saudara. Dan saya tetap gak ngerti, begitu bebalnya saya, setiap kali saya berdoa kehendakmu yang jadi, kok hati saya sedih. Harusnya kan saya nangkep. Artinya Tuhan bilang, enggak, aku gak bisa luluskan kehendakmu, tapi kehendakku adalah seorang anak laki-laki. Dan pada saat itu sampai akhirnya Tuhan buat sesuatu, saudara. Pada saat saya 9 bulan, pada waktu itu tiba saya ke dokter, tiba-tiba detak jantung anak saya itu bisa melonjak tinggi sekali. Seharusnya yang normal kan detak jantung bayi itu 140, saudara. Detak jantung anak saya itu bisa 187, saudara. Dan itu bisa dalam berarti anaknya dalam keadaan stres di dalam. Ada gawat janin. Dan dokternya bilang ini kalau nggak menurun lagi detaknya berarti harus dioperasi saat ini besok pagi juga. Kemudian dia bilang karena itu perlu diadakan pemeriksaan komplit di USG dan sebagainya, saudara. Pada waktu di USG, saudara, ketahuanlah ada burungnya, saudara. Berarti jelas laki-laki, saudara. Dan setelah begitu selesai di USG, anak ini normal, saudara, detak jantungnya. Tenang lagi 140. Dan pada waktu itu pulang saya berdoa, Tuhan katakan, engkau terlalu bebal, engkau tidak bisa menangkap bahwa aku merindukan anak laki-laki dalam hidupmu. Tapi engkau tidak bisa menerima itu. Karena itu aku perlu untuk melakukan hal itu supaya engkau sadar sebelum anak itu lahir bahwa anak itu seorang anak laki-laki. Malam itu saya berdoa minta ampun pada Tuhan juga pada anak saya. Dan saya mulai berdoa, Tuhan sungguh sekarang nyatakan apa kehendakmu. Dan malam itu juga Tuhan memberi saya mimpi. Saya lihat jelas wajah anak saya yang akan lahir, saudara. Saya lihat dia sudah besar, sudah 4 tahun. Dan kemudian pada saat itu Tuhan mulai berkata, aku akan bawa dia untuk begini dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, dialah seorang panglima perang buat aku. Dan saat itu Tuhan katakan, dia ada anak saya lihat ada papi saya, saudara. Dan Tuhan seolah-olah berkata, namanya Joshua. Gitu, karena nama mami saya kan Yusak, saudara. Pada saat itu begitu. Tapi saya nggak bilang sama suami saya. Saya cuma bilang begini, saya mimpi tadi anak saya lihat anak saya. Terus saya suruh dia untuk berdoa, minta nama, saudara. Saya bilang, kamulah yang pilih nama. Dan pada saat itu dia juga pilih nama yang sama, yaitu Yosua, saudara. Yosua Kristian namanya. Dan setelah itu belum selesai, saudara. Setelah saya melahirkan, saya mengucap syukur karena anak itu anak yang baik. Anak yang besar, 37,5, saudara, lahirnya 52 panjangnya. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa ayah saya itu memiliki perjanjian dengan Tuhan. Pada saat dia umur 60, dia selesai tugasnya sebagai panglima perang. Dan pada saat itu, persis pada saat dia berulang tahun yang ke-60, dia ada di rumah saya, saudara. Dan dia Tuhan katakan, inilah waktunya. Semua karuniamu, semua panggilanmu turunkan kepada anaknya. Kepada anak, maksudnya anak saya, saudara. Dan saat itu saya benar terharu, saya berkata begini, Tuhan, hampir saja. Kalau saya ngotot dengan pilihan saya ngotot minta anak perempuan, saya akan kehilangan seorang anak yang dipilih Tuhan untuk sesuatu yang besar, saudara. Untuk sesuatu panggilan yang mulia. Padahal Tuhan tahu dia mau pilih saya untuk memiliki seorang anak yang memiliki panggilan yang mulia. Saudara, itu gak dipercayakan kepada semua anak.
Nggak dipercayakan pada semua orang. Benar saudara. Tapi saya punya cucu laki itu 3 saudara. Tapi yang lain nggak dapat itu semua. Yang dapat anak saya yang paling kecil. Dan saya mengucap syukur karena itulah kehendak Tuhan. Saudara, saya saksikan ini mau menunjukkan pada saudara bahwa kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, keinginan kita pun harus ditanggalkan dan kita harus belajar untuk memiliki keinginan Kristus. Amin saudara. Karena saudara harus tahu bahwa keinginan Dia selalu jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih indah dari apa yang pernah kita inginkan saudara. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Dia, jangan lagi punya yang dipertahankan. Ini kan hak saya kan boleh minta Tuhan. Jangan berkata begitu lagi, tapi katakan, sungguh Tuhan, jadilah seluruh kehendak-Mu dalam hidupku. Karena aku tahu itu sungguh-sungguh yang terbaik buat aku. Amin saudara. Dan sekarang saya mengucap syukur sekali kalau Tuhan paksakan rencananya dalam hidup saya. Saya sampai berkata saya nggak layak untuk terima yang indah. Tapi karena Engkau paksakan, saya sungguh merasakan benar kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak pernah berdoa, berkata paksakan rencanamu dalam hidupku, Allah nggak bisa maksa saudara. Kenapa? Dia menghargai kebebasan setiap anak-anak Tuhan. Iblis akan berkata, kok kamu enak-enak aja maksa? Bukankah setiap manusia memiliki hak untuk menentukan hidupnya? Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Walaupun aku tidak ngerti, walaupun aku mau berontak, walaupun aku tuh menginginkan yang lain, tapi paksakan itu dalam hidupku. Maka engkau akan melihat bahwa Allah sungguh mengerjakan itu. Dan engkau akan tercengang bahwa pilihan Allah itu yang terbaik. Tuntunan Dia itu kuat dan membawa kita kepada keberhasilan. Amin saudara. Belajar untuk berdoa, paksakan walaupun sakit, walaupun itu mungkin di luar dari pikiranmu. Kita lanjutkan saudara. Yang kelima saudara, kita baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin saudara, pegang ini. Dia adalah gurumu dan Tuhanmu. Banyak orang saat ini bingung, mana sih ajaran yang benar, mana sih ajaran yang salah, mana sih yang dari Tuhan, mana yang bukan. Saya katakan, kalau engkau bergantung kepada Tuhan, engkau tidak akan diombang-ambingkan. Kalau engkau mengalami sesuatu, melihat sesuatu, katakan begini, Roh Kudus tunjukkan kepadaku, apakah ini daripadamu atau bukan. Kalau engkau memiliki damai sejahtera, itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak damai sejahtera, jangan menghakimi, tapi doakan apa yang kau lihat. Amin saudara. Itu artinya guru dan Tuhan. Dia akan menuntun langkah-langkahmu saudara. Juga kalau engkau memiliki anak-anak yang masih sekolah, doakan supaya dia menjadi guru daripada anak-anakmu. Maka engkau akan melihat keberhasilan menjadi milik daripada anak-anakmu. Saya sudah mengalami ini saudara. Bahkan guru saya berkata begini, saya heran sama kamu. Kamu goblok tapi pintar, pintar tapi goblok gitu. Karena apa? Seringkali saya punya ide-ide yang nggak masuk akal di dia saudara. Dan dia melihat ada sesuatu yang ide yang baru dan saya cuma dapat itu dari Tuhan. Pada saat saya sudah nggak bisa, tiba-tiba Tuhan ajarkan saya, tiba-tiba menjadi bisa. Karena itu guru saya makin lama makin tidak mengerti. Tapi saya tahu karena saya memiliki guru lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saya tidak mampu, Dia mampukan saya. Pada saat saya tidak mengerti, Dia ajar saya. Dia sanggup berikan saya pengertian. Amin saudara. Saudara, saya melihat itu dalam hidup adik saya, dalam hidup ayah saya, dalam hidup banyak orang saudara. Pada saat engkau angkat dia menjadi guru dan Tuhanmu, dia akan mengajar dan menyingkapkan segala sesuatu yang kau tidak pernah mengerti. Saudara-saudara, jangan pikir saya itu bisa mengerti Alkitab dengan wah hebat begitu. Satu, karena dia itu guru saudara. Pada waktu saya mulai membaca Alkitab dari sejak umur 8 tahun. Suatu hari, ayah saya berkata begini, kenapa sih kamu itu kok senang baca silat? Dia bilang gitu, kok senang baca novel? Saya itu dulu senang sekali baca silat dan novel saudara. Kalau baca Alkitab satu hari satu fatsal, tapi novel satu buku saudara. Lebih-lebih buku silat bisa berapa buku begitu ya saudara. Terus ayah saya nanya begitu, terus saya bilang begini, habis Alkitab saya nggak ngerti, ngapain baca banyak-banyak? Saya bilang begitu ya, lebih enak baca novel gampang dimengerti, seru lagi saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, mau gak sih kamu berdoa berkata begini, Tuhan ajari aku supaya aku mengerti akan firman-firman-Mu. Saat itu saya ingat sekali, saya kelas 6 SD saudara.
Saya terus bilang, ya sekali nantilah kapan-kapan saya coba. Saya bilang begitu. Saya masuk kamar saudara. Saya iseng berdoa. Tuhan Roh Kudus saya bilang, ajari aku. Buat aku mengerti akan firman-firman-Mu. Kalau sungguh firman ini akan berguna buat saya. Buat saya mengerti firman-firman-Mu. Pada saat itu juga saudara. Saya nggak tahu dari mana. Tuhan ada suara begini. Kamu mau belajar tentang ketaatan? Ada 4 macam ketaatan. Ketaatan Maria, kamu buka dari halaman segini-segini. Terus Tuhan terangkan. Saya sampai bingung saudara. Dan tanpa saya sadari, saya habiskan waktu 2 jam di kamar untuk menyelidiki isi Alkitab. Itulah pertama kali saya merasakan bahwa dia adalah guru yang baik. Dan sejak saat itu saudara, saya selalu temukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab ini. Saya selalu terpesona dengan apa yang dia terangkan. Saya selalu kagum dengan apa yang dia ajarkan. Dan saya berkata, sungguh engkaulah guru yang tidak pernah membosankan. Amin saudara. Engkaulah guru yang selalu baru. Engkaulah guru yang paling menawan hatiku. Karena itu saudara, kalau saudara berkata aku gak ngerti Alkitab, gampang, tanya saudara. Katakan, engkau guruku Bapa, terangkan aku. Supaya aku mengerti akan firman-Mu. Supaya aku mengerti akan jalan-jalan-Mu. Kemudian dikatakan Tuhan. Sekali lagi, kalau dia adalah Tuhan, berarti dia layak untuk terima yang terbaik dalam hidup kita. Dia layak untuk terima pengabdian kita. Dia layak untuk terima sembah kita. Terlalu sering termasuk saya saudara. Sering kali menjadikan dia adalah sebagai orang yang memuaskan kebutuhan kita. Tetapi terlalu sedikit kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Pada suatu hari saudara, saya bangun pagi, nggak terlalu pagi, jam 6 kurang seperempat saudara. Saya ke dapur, pembantu saya itu masih tidur saudara. Saya jengkel susterang, karena apa? Anak saya saat itu nangis dan saya butuh mereka masih tidur semuanya saudara. Dan saat itu saya sebenarnya mau marah gitu ya, mau ngomong, aduh gimana sih, saya sudah bangun dari jam 5, kamu masih tidur begitu loh. Terus saat itu Tuhan berkata begini, berapa kali pada saat aku mendatangi engkau juga masih tidur. Bukankah seharusnya kalau engkau berkata aku Tuhan, sebelum aku datang, engkau sudah datang terlebih dahulu. Sebelum aku bangun, engkau sudah menyediakan semua kebutuhanku. Tapi nyatanya engkau yang minta untuk aku layani. Saudara, saat itu saya nggak jadi marah sama pembantu saya. Saya bilang, sejelek-jeleknya pembantu saya melayani saya lebih jelek melayani Tuhan, saudara. Dan saya mulai belajar, saya katakan Tuhan benar. Berapa banyak kali aku tidak sungguh-sungguh melayani Engkau. Aku tidak sungguh-sungguh menghormati Engkau. Aku tidak sungguh-sungguh mengagungkan Engkau. Pengabdianku sangat rendah Tuhan. Pengabdianku sangat rendah. Mari saudara, buat kita mempunyai pengabdian yang lebih tinggi. Pada suatu hari saya kasih kesaksian tentang pengabdian, bahwa Tuhan sangat menghargai pengabdian. Ini bukan masalah uang, tapi masalah Tuhan mau memberikan bukti kepada saya bahwa dia menghargai pengabdian. Waktu itu saya sudah hamil tua saudara, dan saya sudah putuskan gak terima pelayanan. Dan malam itu saya rencana untuk diam di rumah sama suami saya. Pada saat itu ada orang telepon saudara, dia berkata begini, Bu Iin, saya sudah cari hamba Tuhan putar-putar dan tidak temuin hamba Tuhan. Saya butuh hamba Tuhan malam ini juga. Secara manusia jujur saya malas sekali saudara. Dia telepon itu jam 5 sore, kebaktiannya jam 7 sore saudara. Pada saat itu saya sudah hamil tua. Dan paginya saya waktu itu masih melayani. Dan saya sudah malas sekali. Pada saat saya malas, Tuhan berkata begini, bisakah engkau mengabdi kepadaku dengan lebih sungguh-sungguh? Layani anakku, kalau engkau sungguh mau melayani aku. Terus saya ngomong sama suami saya meneguhkan. Dia berkata begini, masa kamu gak kasihan sih In? Kebaktian jam 7 kamu masih suruh cari hamba Tuhan lain. Toh kamu gak ada pelayanan. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah. Padahal jujur badan saya capek, saya malesnya luar biasa. Tapi saya berkata, Tuhan, aku mau mengabdi kepadamu. Dan Tuhan yang tahu bahwa saat itu sebenarnya kepala saya pusing, saudara. Dan saat itu juga saya mengalami pendarahan. Cuma Tuhan yang tahu waktu itu. Karena saya kadang-kadang gak berani ngomong sama suami saya, saudara. Karena takut dia bilang, tuh kan kecapean ini dan itu, saudara. Jadi saya suka diem-diem begitu, saudara. Terus saya pergi ke sana, saudara. Dan pada waktu itu jam 7 katanya. Tapi sampai jam setengah 9 itu belum ada yang datang, saudara. Pada telat semuanya. Saya
Kembali lagi rasanya kesal sekali gitu. Rasanya bilang, aduh Tuhan, kayak begini kamu suruh layani begitu. Tapi Tuhan kembali katakan, belajar untuk mengabdi. Apapun keadaannya, jangan lihat situasinya, tapi mengabdi kepadaku. Sudah saudara, saya layani sampai selesai. Saya pulang akhirnya sampai rumah jam setengah 11 malam atau jam lebih malahan waktu itu. Dan pada waktu itu orang itu berkata, Bu, saya tahu pasti dari Tuhan. Ini persembahan untuk ibu. Saya nggak nyangka saudara. Saya pikir ya saya masukin aja di tas gitu ya. Saya nggak lihat berapa saudara. Tapi pada waktu saya buka, isinya 1 juta rupiah saudara. Jujur saya belum pernah khotbah 15 menit dapat 1 juta rupiah saudara. Dan saat itu saya cukup syok saudara. Saya bilang, Tuhan, kamu kasih saya segini banyak. Tuhan berkata, yang aku nilai bukan lamanya kamu bicara. Yang aku nilai bukan keadaannya. Yang aku nilai bukan apa yang kamu persembahkan. Tapi hatimu rela melayani aku dalam keadaan apapun. Saudara, karena itu belajar untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh kerelaan walaupun keadaan tidak mengenakan. Karena Dia akan beri upah lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Kita lanjutkan saudara. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di situ saudara. Dikatakan jelas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup saya sudah terangkan tadi saudara. Sekarang jalan dan kebenaran. Saya percaya saudara, jalan berarti keselamatan cuma ada di dalam Dia. Saya nggak perlu terangkan, saudara sudah menangkap itu. Kemudian jalan berarti di mana tidak ada jalan, di situ Dia sanggup buat jalan. Amin. Jalan juga berarti kemanapun kita pergi, Dia akan tuntun kita di dalam jalannya kalau kita mau menyerah. Kemudian soal kebenaran saudara. Kebenaran kita itu bukan tergantung kepada banyaknya suara. Banyak orang kalau suara-suara yang lain berkata begini, ikut saudara. Tergantung kepada kata orang. Banyak orang tergantung kalau misalnya dibilangin, kamu itu harusnya begini, ikut saudara. Yang satu lagi bilang harusnya begini, ikut. Saya seringkali mengatakan kepada orang, kalau kamu berusaha menyenangkan semua orang, kamu bisa pusing dan stres sendiri. Lebih-lebih hamba Tuhan saudara. Gendut dibilangin kurang puasa saudara. Kurus dibilangin gak ada berkat saudara. Naik mobil dibilangin terlalu berfoya-foya. Nah, kenapa kalau nggak punya mobil katanya kurang punya iman. Ada aja komentar orang saudara. Tapi satu hal, katakan, yang menjadi kebenaran kita adalah Tuhan. Yang menentukan bukan manusia, tapi Tuhan. Belajar untuk tidak berkata munafik di depan manusia. Maunya baik, dipuji orang. Kalau di depan orang ramah, tapi di belakangnya ngomongin. Di belakangnya nggak benar. Banyak hamba Tuhan bahkan saudara. Atau orang-orang Kristen. Kalau di gereja, aduh lemah lembutnya. Dan saya pernah lihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Kalau di gereja itu ngomongnya begini. Iya, terima kasih, halo. Keluar saudara, sama supir ngebentak saudara. Gimana sih katanya sudah jam segini saya tunggu, langsung kata-katanya kasar luar biasa. Saya sampai berkata, Tuhan itu bukan yang benar, itu bukan yang benar. Ajar aku untuk memiliki kebenaran di dalam Engkau. Di mana di depan, di luar, dimanapun aku sama. Saya selalu berkata kepada banyak orang, kalau keluargamu tidak mendapat berkat karena Engkau, itu kebohongan saudara. Walaupun semua orang bisa mendapat berkat karena engkau, tapi kalau orang-orang di sekitar rumahmu berkata bahwa engkau menyakitkan dia, bahwa engkau tidak ramah, bahwa engkau tidak rendah hati, percuma saudara. Karena apa? Keluarga adalah orang yang paling dekat yang bisa menilai kita. Amin. Saudara boleh tanya sama suami saya, dialah orang yang paling dekat yang bisa menilai kita. Saya dulu sombongnya seperti apa, saya dulu kerasnya seperti apa, hanya suami saya yang bisa tahu saudara. Dan saya mengucap syukur kalau saya berubah itu karena Tuhan saudara. Karena itu milikilah kebenaran di dalam Dia. Supaya bukan pujian orang yang kita cari, bukan nama baik yang kita cari, tapi sungguh Tuhan yang menjadi sumber kebenaran bagi kita. Demikian juga kalau kepada kita dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Saudara, bisa banyak orang berkata, kamu ini, kamu itu, kamu itu. Tapi kalau kita tetap tahu di mana kita bertanggung jawab, kita tidak akan takut saudara. Dia akan menjadi sumber kebenaran buat kita. Dia akan menjadi pembela buat kita. Kita lanjutkan yang terakhir saudara. Yohanes 15 ayat 1. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sampai di situ. Saudara, pokok anggur bicara bahwa dialah pusat seluruhnya dalam hidup kita.
Kita tidak bisa berbuah di luar Dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam Dia. Bahkan Yesus katakan, begitu ranting itu dipotong, maka tidak ada harganya lagi selain dibuang dan dibakar, saudara. Terakhir, ingat bahwa Dialah pusat segala-galanya. Jangan pernah keluar dari Dia. Apapun terjadi, saudara, jangan pernah keluar dari Dia. Karena Dialah segalanya. Di luar Dia, kita tidak ada artinya. Di luar Dia, kita tidak berguna. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikan Dia segalanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sore hari ini, kami mengucap syukur karena Engkaulah segalanya buat kami, Tuhan. Engkau jaminan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kehidupan, Engkau kepuasan, Engkau kenikmatan kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah segalanya Bapa. Hamba mengucap syukur karena kasih setiamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anakmu di sini. Hamba tahu Engkau mengasihi mereka dan hamba tahu Engkau memberkati mereka. Dan Engkau sedang jawab doa-doa mereka. Engkau sedang dewasakan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biar ini tetap merupakan jaminan untuk mereka. Bahwa Engkau akan tuntun mereka sampai kepada kesempurnaan. Karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih sungguh Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku serahkan semuanya ini. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk kesempatan kali ini. Saya mau mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan. Terutama pada Ibu Iin yang mungkin kesel gitu ya. Saya seringkali telepon Ibu Iin, Ibu gimana nih Bu? Sejak saya mulai doa pagi jam 3 itu kayaknya masalah terus saja numpuk gitu. Padahal saya bilang, Tuhan kok sejak saya berdoa pagi gitu kok ada aja gitu masalah. Sampai saya tuh kesel sekali gitu. Bukan cuma satu gitu, masalah kayaknya datang terus. Tapi puji Tuhan ya, sekarang masalahnya sudah selesai. Dari pelayanan saya juga Tuhan tunjukkan bahwa tadi saya melayani sekolah minggu. Dalam pelayanan itu saya ada hambatan-hambatan, akhirnya saya begitu kecewa. Dalam frustasi saya bilang, Tuhan saya mau tinggalkan pelayanan ini kalau bukan daripada Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Sampai akhirnya ada satu murid saya meninggal dunia. Dia umur 4 tahun, di situ saya menangis. Sayanya tuh kayaknya di kuping saya dia panggil Lose, saya masuk kemana gitu. Saya merasa tertegur sekali. Saya bilang, Tuhan anak ini sudah diterima Tuhan atau dia akan, maksudnya dia enggak masuk surga gitu. Soalnya dia senang satria baja hitam. Jadi waktu itu saya sedih banget gitu. Sampai saya menangis, Tuhan saya pengen tahu jawabannya. Sampai akhirnya orang tuanya bilang ada celengan babi-babian. Dan dia bilang ini celengan untuk disimpan. Jadi dia setiap kali dapat uang, anak itu dia simpan, katanya untuk Tuhan. Wah, di situ saya mulai rega. Saya bilang, Tuhan berarti anak ini cinta Tuhan karena dia sudah kumpulkan uangnya katanya untuk Tuhan Yesus. Di situ saya mendapat jawaban, saya bersyukur sekali. Dan sejak saat itu saya bilang, Tuhan berarti saya melayani harus lebih sungguh-sungguh. Di situ saya mendapat peneguhan dari Tuhan. Saya bersyukur sekali. Setelah itu dalam masalah pekerjaan saya ya, saya tuh nggak nyangka gitu kalau akhirnya teman yang dekat sama saya itu menjual nama saya untuk kedudukan dia gitu. Sebenarnya dia tuh kesel dari segi pekerjaan, stres. Akhirnya bosnya tanya dia terus, akhirnya dia kesel, nggak naik-naik gaji rupanya dia, saya nggak tahu ya. Tapi akhirnya dia kesel, akhirnya dia mau keluar bosnya tanya kenapa, lalu ditudingkan masalah ke saya gitu, karena saya benci sama ini. Akhirnya saya juga bingung, saya nggak tahu waktu itu ya saudara. Saya nggak tahu, akhirnya saya tahu dari temannya dia cerita ke temannya. Jadi dari temannya itu saya tahu. Dia bilang, waktu itu saya sedih sekali, saya menangis. Tuhan, mengapa Tuhan seperti ini? Saya bilang gitu. Saya nggak tahu jawabannya. Waktu itu saya udah frustasi sekali. Saya bilang, Tuhan kasih saya jawaban. Saya nggak bisa seperti ini terus. Akhirnya Tuhan kasih jawaban. Dan yang lebih heran, saya dijelekin gitu di depan bos saya. Tapi bos saya naikin saya gaji gitu. Nah, biasanya saya setahun di sana tuh setahun sekali naiknya, tapi saya udah 4 kali naik. Makanya saya bingung gitu, loh kok udah 4 kali naik gitu, padahal kan dia benci gitu sama saya, dia jelekin saya di depan bos, tapi kenapa saya 4 kali naik, udah gitu bukan 10%, biasanya rata-rata 10%, tapi saya dinaikin 30%, aduh saya bersyukur sekali. Akhirnya setelah itu masih masalah belum selesai, akhirnya teman saya tawarin, kamu mau kerja gak? Padahal saya cuman iseng gitu guyon, kamu ada kerjaan gak? Saya mau cari kerjaan. Oh iya ada tuh, coba aja lamar. Saya datang, lalu diterima. Di situ saya mendapat kenaikan lagi gitu. Saya bersyukur sekali. Bahkan kenaikan tuh 50%, uang makan double gitu. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan selesaikan masalah. Dan sebelum saya keluar dari kantor,
teman saya sama saya diperhadapkan oleh bos saya. Jadi diperhadapkan langsung berdua suruh ngomong. Waktu itu dia bilang, Grace saya minta maaf. Dia bilang sebenarnya masalahnya bukan pada kamu, tapi masalahnya pada saya katanya. Karena saya tuh menangani pajak. Pajak itu sulit bagi saya, dia bilang. Tapi karena saya kesel sama kamu, saya benci sama kamu, katanya saya tuh orangnya gejelimet, dia bilang. Akhirnya dia bilang semua, saya iri, nggak tahu kenapa. Rupanya dia iri gitu, saya nggak tahu. Akhirnya dia bilang minta maaf, dan saya juga bilang saya juga minta maaf, saya sering nyakitin kamu, dan akhirnya masalah selesai gitu. Saya bersyukur sekali ya, sekarang udah nggak ada masalah lagi. Ini adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih Bu Iin. Sampai malam-malam saya telepon. Tapi saya bersyukur sekali, saya terima kasih. Setelah masalah saya selesai, tiba-tiba teman saya telepon saya. Terus ternyata dia juga mengalami hal yang seperti saya alami gitu. Waktu itu jam 12 dia telepon saya, dia bilang, Grace mau tidur gak? Waktu itu saya tanya, kamu masalahnya berat ya? Iya. Terus karena saya juga pernah merasakan gitu, bagaimana saya mempunyai masalah nggak bisa saya kemukakan sama orang lain. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa deh saya dengerin. Sampai pagi loh Grace. Iya nggak apa-apa saya dengerin. Saya cuma dengerin. Iya saya butuh orang untuk mencurahkan isi hati saya. Dia bilang. Akhirnya waktu itu sampai jam 1 pagi dia cerita, dia menangis. Lalu saya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Akhirnya saya bilang, saya pernah merasakan seperti itu. Akhirnya omongan Ibu Iin itu yang saya omongin lagi sama dia. Jadi dari Ibu Iin saya sampaikan lagi sama dia, kamu jangan putus asa, saya bilang kamu jangan ini. Saya bilang, akhirnya dia bilang, Grace terima kasih ya katanya. Saya merasa lebih lega sedikit katanya. Saya bersyukur sekali ya kalau Tuhan jadikan saya saluran berkat. Karena masalah yang saya hadapi, akhirnya teman saya menghadapi masalah, saya bisa memberi lagi sama dia. Saya bersyukur sekali. Terima kasih pada Tuhan.